Camnya dibuka. Malam besok gabung dengan 02 ya, masuk semua aja terus. Ya, di 7:30. Jadi teman-teman suruh buka Leoni camnya, kalau nggak kamu keluarin aja ya. Mana nih? Ini saya malam nih. Oke ya. Mana kok hilang nih? Bisa dikasih ke saya. Ini Arga, coba buka cam. Kalau nggak mau buka cam nggak usah kuliah ya. Iya Pak, kami lagi di ini Pak, rame Pak. Di mana kamu, di mana kuliahnya emang ah? Kami kan tadi ketinggalan kapal Pak. Jadi kok sudah kami lagi duduk di ini nih Pak. Sabang Pak. Oh ini anak-anak PKL ya? Iya Pak. Ya udah nggak apa-apa, rame-rame terus. Iya Pak. Ya Pak. Ini senter. Semuanya di mana nih? Irwan mana Irwan? Nah ya udah selesai ya PKL-nya ya. Udah selesai PKL-nya. Ya Pak. Ada Pak. Irwan ada Pak. Ada Irwan ada ya. Udah selesai PKL-nya. Sudah Pak. Sudah Pak. Adakah kalian bawa surat? Ada Pak. Dari PT Pak, dari PT Koja Bahari ada? Ada Pak. Ada Pak. Mantap. Oke. Ini kasih ke saya adik, biar saya ini screen share screen. Ini ada yang baru sholat ya, si Faras baru sholat deh ya. Tengok tuh si Faras, habis sholat dia. Kawan-kawan lain sholat habis nih. Mana nih? Udah bisa share screen? Oke, thank you deh. Jadi malam besok masuk di kelas 02 ya. Jadi ini modelnya. Ya, ini modelnya. Yaitu metode desain spiral. Desain spiral menggambarkan urutan dari proses perhitungan yang dilakukan dan diulangi lagi. Jadi prosesnya seperti saya ngajar tadi, makanya ini berulang-ulang lagi hal yang sama saya ajarin. Di konsep bikin kapal itu ada metode spiral. Apabila konsepnya kita mulai dari A sampai ke Z, terjadi beberapa kesalahan, maka dia akan kembali lagi. Kenapa saya katakan seperti itu? Membuat kapal, setelah kita mendesain, ada lens plan-nya pertama sekali, kemudian baru ada timbul general arrangement, bentuk desain kapal tersebut, maka dibuat sebuah prototype. Prototype itu diuji di lab. Kalau di Indonesia ada di lab ITS, di lab hidro ya. Di situ dia uji. Apabila terjadi ketidaksesuaian, maka gambarnya itu akan dikoreksi. Makanya di pertemuan pertama saya sudah sampaikan, kalau kita membuat sebuah desain kapal, maka itu dikatakan dengan pradesain. Kenapa pradesain? Desain awal, diuji coba. Kalau kalian nanti buka-buka di internet, ada buku namanya Shipbuilding, business shipbuilding, maka di situ konsep bikin kapal di galangan ada. Jadi konsep spiral ini ada di buku tersebut. Oke, ya. Kemudian ini dia ilustrasinya, ilustrasi desain spiral tersebut. Bagaimana ilustrasi? Yang merah-merah itu menandakan spiral perputarannya. Pertama ada mission recruitment, ada arrangement, main dimension, full front development, powering, kemudian estimate, stability, arrangement design, struktur design, kemudian machinery dan piping, electrical cost estimate, dan desain star factory ya, desain akhir. Apabila ada kesalahan 0, maka kembali ke 0 lagi. Maka ilustrasi yang merah-merah ini adalah menamakan, itulah desain spiral. Apabila dia tidak sesuai,
maka yang hijau-hijau ini akan berputar lagi dia. Itu yang dikatakan dengan ilustrasi desain spiral. Kemudian metode kapal pembanding ya. Jadi kalau kapal pembanding, membuat sebuah kapal itu harus ada kapal pembanding. Kenapa harus ada kapal pembanding? Kapal perikanan itu harus ada kapal pembanding. Karena konsepnya adalah kondisi geografis perairan antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya itu berbeda. Contohnya kapal-kapal yang ada di Surabaya penangkapan ikan dengan kapal di Aceh beda. Kalau kita adalah pipih ya, meruncing. Kalau di Surabaya agak bulat kapalnya. Jadi itulah yang menjadi suatu perbedaan. Makanya paling susah untuk melakukan ya perhitungan itu adalah yang sangat bukan susah sebenarnya ya. Jadi berkumpul di situ adalah kapal perikanan. Kalau kapal penumpang maupun kapal ro-ro itu mudah. Jadi berapa muatannya, di mana tempat parkir mobil, motor yang sudah jelas. Sedangkan kapal ikan, dia harus membawa tangki balas atau air balas lainnya. Karena pada saat dia melakukan aktivitas penangkapan, kapal-kapal pursen itu, kapalnya aja sudah beratnya di sebelah kanan. Jadi pada saat dia untuk melakukan stabilitasnya, jadi harus ada air balas atau tangki balas. Itu seperti itu deh ya. Kasih, Pak. Jadi hal yang lain yang harus saya sampaikan, metode bikin kapal, ya, metode bikin kapal. Kenapa ya, harus ada metode bikin kapal? Antara bikin kapal baja dengan kapal fiber maupun kapal kayu itu beda-beda. Kapal baja itu dibikin ya dengan menggunakan metode FOBS, Full Outfitting Block System ya. Kapal kalau di Tiongkok atau di Cina sana kapal yang 1000 DWT, sekarang tidak ada DWT lagi yaitu JT, itu dibikinnya hanya 2-3 bulanan saja sudah. Itu kalau roll materialnya ada terus-menerus. Terus kalau kita di Indonesia bikin kapal itu 6-7 bulanan kalau roll materialnya itu terus ada. Kenapa saya katakan seperti itu? FOBS itu misalnya panjang kapalnya itu 20 meter, maka akan dibagi menjadi 4 atau 5 potongan. Setelah potongan itu jadi antar blok-blok itu, maka baru dilengketkan antara satu bahagian dengan bahagian lain menjadi satu kesatuan. Kenapa saya bilang seperti itu? Itu kan baja. Baja kan bisa dilakukan pengelasan, selesai. Kayu tidak bisa. Terus fiber lebih tidak bisa lagi. Makanya saya katakan kepada mahasiswa, apabila terjadi kebocoran kapal-kapal baja di laut, itu bisa dilakukan pengelasan di dalam air. Tapi tidak tahan lama, dan kapal itu bisa langsung merapat atau mencari galangan kapal yang terdekat. Seperti itu kira-kira. Jadi kalau ada orang mengatakan konsep bikin kapal kayu dengan kapal baja sama, tidak sama. Karena FOBS itu pertama sekali dibikin di galangan kapal internasional Jepang di tahun 81. Jadi mereka yang pertama sekali menggunakan sistem full outfitting block system ya. Di PT PAL dan di PT Koja Bahari yang memang khusus untuk bangunan baru, model seperti itu. Kapal Aceh Hebat juga seperti itu dia bikin. Aceh Hebat dibikin, ada kapal pembanding seperti ini. Seperti kapal Aceh Hebat atau bangunan baru yang ada di Aceh itu dibanding dengan menggunakan kapal dengan tujuan di daerah tersebut, bukan di daerah yang lainnya. Kapal Aceh Hebat dibangun menggunakan sistem full outfitting block system. Seperti itu deh. Jadi kalau kalian melihat di Facebook, kapalnya cepat sekali ditempel-tempel, kemudian udah selesai, itu menggunakan FOBS. Jadi kalian lebih pintar memahaminya. Kemudian kenapa kapal baja itu cepat selesai dengan kapal kayu. Kalau kayu itu harus dikeringkan. Kalau di dalam peraturan DKI kadar air yang harus tinggal di dalam kayu itu adalah 25%. Terus kalau baja ada kadar air? Nggak ada. Cuma ketebalan plat, sesuaikan dengan BKI. Berapa dikatakan BKI? 12 mili, 13 mili, dan seterusnya tergantung. Jadi kira-kira seperti itu. Tadi saya ngajar di
room 1